Halo semua, nama gue Nicholas Albertus dari 1919-019. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Soto Makassar khas Sulawesi Selatan. Dari namanya, Soto Makassar ini berasal dari kota Makassar. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi atau daging sapi direbus berwaktu yang lama. Jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Nah, Soto Makassar ini diperkirakan ada semenjak masa kerajaan Gowa di abad ke-16. Dahulu, hidangan Soto Makassar ini di bagian yang daging sapinya ini itu disantap oleh keluarga kerajaan. Nah, sedangkan yang jeroan-jeroannya itu untuk masyarakat kelas bawah atau yang mengabdi ke keluarga kerajaan. Jadi dagingnya itu yang enaknya itu keluarga kerajaan, yang jeroan juga enak sih, tapi kalau zaman dulu jeroannya itu dikasih untuk masyarakat kelas bawah. Nah, adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Soto Makassar ini. Yang pertama, 1 kg daging sapi itu dicuci bersih. Habis itu 5 batang serai digeprek. Habis itu 2000 ml air cucian bekas beras putih. Itu air cuciannya jangan dibuang, dipakai. Habis itu 5 lembar daun salam, 3 sendok daun salam, 3 sendok makan minyak goreng, 3 sendok makan minyak goreng, 250 gram kacang tanah digoreng dan dihaluskan, 5 cm jahe kecil lah digeprek juga. Begitu 1 ruas lengkuas itu digeprek juga. Itu bumbu-bumbu kasarnya. Sekarang bumbu halusnya itu 10 siung bawang putih, 8 sendok kemiri sangrai, 1 sendok makan ketumbar disangrai juga, 1 sendok teh jintan disangrai juga, 1 sendok teh merica butir, yang butir kecil, 1 sendok teh, 1 sendok teh garam. 1 sendok teh itu yang kecil ya, segini. Habis itu ada bahan-bahan pelengkapnya yang mempermanis makanan, mempersedap, walaupun udah sedap tapi dipersedap lagi, yaitu bawang merah goreng, itu udah jelas, seledri yang udah diiris, daun bawang yang udah diiris, bakal mantap. Nah, tadi bahan-bahannya. Sekarang adalah cara membuatnya. Yang pertama, rebus daging sapi menggunakan air cucian beras bersama dengan lengkuas, jahe, daun salam, serai, dan masak hingga empuk. Itu direbus daging sapi, lengkuas, jahe, salam, dan serai. Itu direbus. Habis itu potong dadu daging lalu tiriskan. Jangan dibuang dulu air rebusannya. Air rebusannya jangan dibuang dulu. Habis itu panaskan minyak, lalu tambahkan bumbu halus. Tumis hingga harum dan matang. Masukkan bumbu halus ke dalam air rebusannya tadi. Habis sudah ditumis, habis itu baru masukin ke air rebusannya tadi. Panaskan dengan menambahkan kacang tanah goreng, rebus hingga mendidih. Habis itu matiin kompor. Udah siap disajikan. Ditambahin irisan daun bawang, seledri, garam, masukkan potongan daging, tuangkan kaldu ke dalamnya. Habis itu taburin bawang merah goreng yang tadi, habis itu ditambah jeruk nipis. Itu udah mantap. Nah, ini kan Soto Makassar ini nggak ada tidak ada alkulturasi dari negara lain gitu. Jadi di soal kan dituliskan makanan beralkulturasi dari negara lain, tapi ini nggak ada. Jadi saya mau mengambil satu contoh makanan dari Sulawesi juga, tapi ada alkulturasinya dari negara lain. Nah, yaitu klaper tart. Nah, ini adalah kue salah satu khas ikonik dari kota Manado, Sulawesi Utara. Klaper tart ini diberitakan sudah ada di zaman Belanda menduduki kota Manado. Kue ini konon dipercaya juga sebagai peninggalan negara berjuluk kincir angin tersebut di bidang makanan, khususnya kue.
adanya rum sebagai salah satu bahan jenis makanannya mereka itu menjadi bukti bahwa Klepertart itu makanan khas Belanda. Nah, selain rum ada berbagai bahan lainnya seperti kuning telur, tepung terigu, margarin, susu cair yang digunakan dalam proses pembuatannya. Bahan-bahan tersebut kemudian diaduk dan dibentuk dengan wadah bulat dan dimasukkan ke dalam oven. Rasa Klepertart pada umumnya hanya mempunyai rasa kacang kenari. Namun seiringnya waktu, sering berjalannya zaman, sekarang sudah ada variasi-variasi rasa yang mendominasi selain kacang, yaitu coklat, vanila, stroberi, kacang tentunya, dan lain-lain. Itu adalah menjadi rasa yang paling banyak digemari, banyak yang dijual di sini. Jika sebelumnya Klepertart itu menggunakan rum sebagai penghasil aroma yang tajam, sekarang tidak. Maksudnya sekarang itu tidak semua Klepertart menggunakan rum sebagai salah satu bahan pembuatannya. Jadi udah jarang emang rum dipakai karena udah ada bahan-bahan lainnya seperti kuning telur, tepung terigu, dan lain-lain. Rum itu sebagai penambah aroma biar wanginya khas. Nah, itu adalah contoh makanan yang akulturasi dari negara Belanda yang sebelumnya Coto Makassar itu tidak ada akulturasinya. Jadi ya gini aja dari saya, dari Nicholas Albertus, saya pamit. Thank you.